Surat Yakobus pasal 3 ayat 1-12 ini merupakan salah satu bacaan leksionari kita Gereja Toraja sepanjang minggu ini. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Kita berbahagia yang membaca mendengarnya, lalu memeliharanya dalam hidup kita. Salam bagi kita semua, selamat pagi. Saya ingat ada satu lagu yang populer tahun 70 sampai tahun 80-an. Saya kira mama-mama pasti ingat. Apa lagu itu? Oh iya. Memang lidah. Oh, lagi mentoh. Lidah tidak punya tulang, karena kalau punya tulang bukan lidah. Betul? Kalau dia punya tulang itu namanya betis atau lengan. Kalau bertulang maka lidah jadinya keras sehingga kaku dan tidak elastis. Fungsi lidah yang paling utama adalah untuk mengecap rasa manis, mataning, rasa asin, mapida, rasa asam, apa toh? Mesuk. Tiri-tiri ke kanan kiri minta syarakan na mesuk bang lindona. Rasa pahit, mapait. Rasa gurih, apa mau bahasa Indonesia na tuguri, bahasa Torayan na tuguri. Gurih bang mau kianu. Selain itu, lidah juga memiliki fungsi yang lain yang tidak kalah penting, yakni untuk mengunyah makanan, berbicara, dan mungkin masih ada yang lain. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda yang bernama mukosa. Kumpulan otot ini membuat lidah dapat bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Karena itu muncul istilah bersilat lidah. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan panca indera dan tentu dengan fungsi dan maksud masing-masing. Coba perhatikan
dan renungkan panca indera masing-masing. Tuhan menciptakan kita dengan dua telinga. Parece que telinga tidak dosiarka. Tidak dua. Oma perangi komito ke tidak dosi. Tuhan ciptakan kita dengan dua telinga. Supaya apa? Supaya kita lebih cermat dan lebih teliti dan lebih banyak mendengar. Tuhan ciptakan kita dengan dua mata. Supaya apa? Supaya melihat lebih banyak keindahan dunia. Dan juga supaya kita diberikan kepekaan untuk melihat pergumulan sesama. Tapi Tuhan hanya menciptakan kita dengan satu mulut, satu hidung, dan satu lidah. Cukup satu saja. Mengapa mulut, hidung, dan lidah cukup satu, sedangkan mata dan telinga dua? Maksudnya supaya lebih banyak dengar dan melihat daripada bicara. Lebih banyak mendengar dan melihat daripada mencium. Lebih banyak melihat dan mendengar daripada merasa. Jangan katakan apa yang didengar tapi tidak dilihat. Itu namanya informasi, bukan fakta. Jangan katakan yang dirasakan tapi tidak dilihat dan juga tidak didengar. Karena sesuatu yang hanya didengar, tidak dilihat, itu namanya menghayal. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita dengan dua mata, dua telinga, satu mulut, satu hidung, dan lidah. Ternyata Tuhan punya maksud dan ada tujuannya. Coba kita bayangkan jika sebaliknya. Bayangkan mo, ke sebaliknya. Mata kita satu, telinga kita satu, mulut kita dua. Mulana ni tole, bemisa ajo boko. Bisa kita bayangkan kalau sebaliknya, mulut kita dua, telinga kita satu, maka yang ada adalah kita akan lebih banyak ma-tepe-tepe. Mu imam ma-tepe-tepe duka. Dia rekapuwi kita mu imam ma-tepe-tepe duka. O PKB di kutana itu. Bukan suami tetangga. Kapuduk-puduk. Sia kauduk-kuduk. Kaudung-ngudung. Kan fungsi hidung untuk mencium. Yang ada dua tilong ta, apa ato-ato kena. Mo mambelang patu tahu maagoreng bale di uduk bang mo. Mambelang patu tahu kada ke salana, kada ke kay gaon na ditandai bang mo, di uduk bang mo. Juga maka orang akan terlalu dikuasai oleh perasaan. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tersinggung. Hati-hati dengan perasaan ibu-ibu. Jangan terlalu baper supaya tidak kecewa. Misalnya, merasa muda dan cantik padahal tua mi. Tua itu alami. Tidak bisa dihindari, mungkin hanya bisa ditunda. Merasa punya pasangan padahal cuma mimpi. Biasa duka. Nakuha tahu masa iko ya tu sang baraamu masikola ma ajamanasang mo den mo banuanna den mo tonan naiko taya papa. Taon nakuha masa iko matenasa mo sang baraamu mutorobang pa iko. Ini bahaya ini. Terlalu baper. Ya motona pada diki pung matua misa ritua teta, satu hati, satu mulut, satu hidung. Dosa bisa muncul dan bertambah banyak, salah satunya karena lidah yang tidak terkekang dengan baik. Banyak kesalahan bahkan malapetaka terjadi karena lidah yang tidak terkendali.
Itu dijelaskan dalam ayat 2 bacaan tadi. Ada cerita kartun jenaka. Suatu hari seekor kerbau yang selama seharian digunakan oleh tuannya untuk membajak di sawah. Sore hari kerbau itu pulang ke rumah dan melihat kucing duduk-duduk dengan santainya di rumah tuannya. Lalu kerbau berkata, saya capek sekali hari ini. Setelah mendengar itu, kucing pergi kepada ayam dan mengatakan, besok kerbau ingin istirahat karena capek sekali hari ini. Setelah mendengarkan berita dari kucing, ayam pergi kepada pemilik kerbau dan mengatakan, bos, kerbau sudah tidak mau lagi bekerja pada bos. Katanya bos sangat garang dan galak sekali. Apa yang terjadi? Bosnya marah, lalu segera menyembelih kerbau. Itu namanya kerbau jadi korban gosip. Korban apa? Korban gosip. Itulah sebabnya barangkali sehingga orang bilang fitnah sama kejam, bahkan lebih kejam dari membunuh. Sokrates, seorang filsuf, suatu kali ada orang mau bergosip dengannya. Terus dia bilang, stop, tunggu dulu. Sebelum Anda menceritakan sesuatu kepada saya, pastikan bahwa apa yang Anda mau ceritakan kepada saya itu melalui 3 saringan, 3 filter. Saringan atau filter pertama, apakah yang Anda mau katakan kepada saya itu benar? Benar. Jangan-jangan sebaliknya, apakah ada buktinya? Apakah fakta? Atau jangan-jangan hanya informasi, katanya. Saringan kedua, apakah yang saudara mau katakan kepada saya itu baik? Kalau tidak baik, tidak usah. Dan saringan yang ketiga, apakah yang saudara mau katakan kepada saya itu adalah penting? Kalau tidak penting, tidak usah. Saya tidak butuh sesuatu yang tidak penting. Bacaan kita hari ini juga mengandung nasihat yang sama. Disampaikan Yakobus kepada 12 suku Israel yang tersebar di perantauan. Rasul Yakobus mengatakan lidah walaupun organ yang kecil dan tersembunyi, tetapi dapat memicu hal-hal yang besar. Lidah diumpamakan seperti kekang pada mulut kuda, ayat 3. Lidah diumpamakan seperti kemudi pada kapal, walaupun dia kecil, tetapi dia bisa mengendalikan kapal yang besar, ayat 4. Lidah diumpamakan seperti api yang kecil, tapi dapat membakar hutan yang besar, ayat 5. Dan dikatakan dalam ayat 6, lidah itu bagaikan api, ia merupakan sesuatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ternyata lidah itu berbahaya sekali kalau tidak dikendalikan. Rasul Yakobus mengatakan, manusia sudah bisa menjinakkan binatang liar, menjinakkan burung-burung, binatang menjalar, tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ini kata Yakobus, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itu jelas dalam ayat 8 bacaan tadi. Lidah itu ambivalen. Fungsinya begitu vital sebagai salah satu organ panca indera, tapi juga bisa membahayakan ketika tidak terkendali. Dengan lantang dan terbuka Yakobus mengatakan, dengan lidah yang sama, dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi mulut yang kita gunakan memuji Tuhan juga kita gunakan untuk mengutuk, untuk menghakimi, untuk menfitnah. Dari mulut yang sama keluar berkat, tapi juga bisa keluar kutukan. Ayat 9 dan 10 bacaan kita. Pertanyaannya, bagaimana menggunakan lidah dengan baik? Terutama lidahnya ibu-ibu. Oh iyo, nanti kalau dihotbahkan di bapak-bapak baru dibilang terutama lidahnya bapak-bapak. Ya. Bagaimana supaya lidah kita dapat berfungsi dengan baik? Bagaimana para ibu-ibu, para perempuan mengendalikan lidahnya supaya terwujudlah perempuan yang semakin teguh dalam iman?
sebagaimana tema kita selama 5 tahun ini. Hati-hati dan bijaklah untuk menggunakannya. Berbicaralah tepat pada waktunya. Amsal 25 ayat 11 mengatakan, perkataan yang diucapkan pada waktunya seperti buah apel di pinggan emas. Moi ma ATP-TP ki ma kambura-bura lo otama akada, kalau tidak pada waktunya dianggap sampah. Yesus menjadi teladan buat kita. Bagaimana dia dalam pelayanannya, ada saatnya dia berbicara, ada saatnya diam. Orang bertanya kepadanya, tidak semua pertanyaan dijawab. Ada yang dijawab dengan tindakan. Lebih banyak bertindak, lebih banyak berbuat daripada berbicara. Bicara secukupnya dan berbuat selebihnya. Katakan secukupnya, simpan selebihnya. Semoga ibu-ibu setuju kalau saya katakan tidak semua yang kita tahu mesti dikatakan. Amin. Tak bengo di pokada masiang toke ditapui mitiallo. Tidak semua yang kita katakan, yang kita tahu harus disampaikan. Belajarlah untuk memberi kesempatan bagi orang lain untuk bicara juga, karena kita punya hak yang sama. Nanti lihat tatip. Jelas dalam tatip itu, semua peserta punya hak yang sama untuk berbicara. Camkan satu hal, selalu ada pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa kita dapatkan dari perkataan orang lain. Maka usahakanlah untuk belajar juga lebih banyak mendengar, supaya pengetahuan dan pengalaman kita semakin bertambah. Sekali lagi, itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga. Ada saatnya kita diam, mesti diminta bicara. Jika yang hendak kita bicarakan itu tidak berguna. Karena itu orang bilang diam itu emas. Tapi ada saatnya di mana kita harus bicara. Ada saatnya kita harus bicara sekalipun kita disuruh diam. Jika yang hendak kita katakan itu kebenaran. Dalam hal inilah setiap kita butuh hikmat, penyerahan diri kepada Roh Kudus untuk mengarahkan kita agar bisa bicara tepat pada waktunya dan tempat yang tepat. Lebih baik diam daripada bicara untuk hal-hal yang merusak persekutuan, apalagi jika itu cuma gosip dan fitnah serta keburukan orang lain. Dalam diam kita bisa belajar berhikmat untuk berbicara tepat pada waktunya sambil memberikan kesempatan kepada Tuhan biar Tuhan bicara kepada kita. Agar yang kita katakan seperti yang Tuhan mau. Belajar untuk sedikit bicara tentang diri sendiri. Belajarlah untuk sedikit bicara tentang kesalahan orang, karena kita juga bukan orang sempurna. Belajarlah untuk banyak bicara tentang kebaikan orang lain, kelebihan-kelebihan pada orang lain, dan terlebih belajarlah untuk berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan pada kita, bagi persekutuan kita dan bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Itu baru namanya orang yang teguh dalam iman. Itu baru namanya perempuan yang teguh dalam iman. Mari Ibu dan Bapak kita perhatikan kata-kata yang sering kita ucapkan. Apakah lebih banyak memotivasinya atau menghakiminya? Kamu pasti bisa. Ayo, coba lagi. Itu kata-kata yang memotivasi. Kata-kata yang mendorong. Tapi ada juga, kamu bodoh, kamu jelek, baga. Papole kena kuah, baga peepek. Baga mo na, peepek pole pa. Waktu mbak Yesus itu bagan na dika. Minda anak te, minda nada ikoto, nanak na. Lidah itu seperti api yang kecil, tapi bisa merusak hutan yang besar, kata Yakobus. Karena itu berkatalah
berbicaralah dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberi nasihat dan kesejukan. Hindari kata-kata yang menekan, memojokkan, menfitnah, apalagi menghakimi dan dusta. Sebab itu bisa merusak relasi antar kita, merusak persekutuan kita. Orang katakan perselisihan ataupun perang ataupun damai itu tergantung dari perkataan seorang pemimpin. Semoga tidak ada suami yang lebih senang atau lebih tenang duduk-duduk lama di warkop. Apa tuh warkop? Warung kopi. Lebih senang duduk-duduk lama-lama di warbal. Apa tuh warbal? Oh, nami tandai ke lah. Bisa duduk kau mereka malelako. Kusanga PKB lan tandai tena. Oh, warung ballo. Nah, semoga tidak ada suami yang lebih senang nongkrong di teras tetangga sebelah daripada di rumah. Bukan karena Pak Nasu dan Pantolo yang matamak di rumah, tapi karena di sana ada perempuan, ada istri yang selalu ma-tepe-tepe. Tanggal muda ma-tepe-tepe, tanggal tua mandu ma-tepe-tepe. Kalau ibu-ibu sudah mulai ngomel-ngomel, bapak-bapak harus paham. Salam PKB. Mengerti kami bapak-bapak ke ngomel-ngomel mitu ibu-ibu. Itu signal. Jangan-jangan uang belanja sudah mulai menipis. Jangan-jangan skincare sudah mulai habis. Rangan nitoda. Ada cerita, ada seorang ibu yang sementara menimba air di sebuah sumur tua. Karena ibu ini memang cerewet, jadi sambil menimba air sambil mak tepe-tepe, sambil mak gosip, akhirnya apa? Titua aroko bubun. Sampai di dasar sumur tua itu mak tepe-tepe lagi di bawah. Kurang ajar ini sumur. Kenapa licin dan sebagainya? Mak tepe-tepe jong. Akhirnya apa yang terjadi? Ada roh penunggu sumur itu sudah 25 tahun menguasai sumur itu, keluar dari dasar sumur itu dan berkata, ditanya, kenapa kau keluar dari sumur itu? Dia bilang, ada perempuan di bawah yang ngomel-ngomel terus, saya tidak tahan. Bayangkan ibu-ibu, bombo saja, roh halus saja, tidak tahan dengan perempuan yang tepe-tepe terus, apalagi bapak-bapak, apalagi PPGT dan sekolah minggu. Tapi saya percaya PWGT, barisan pasukan orange di depan saya ini, tidak ada, bukanlah perempuan yang suka ma-tepe-tepe. Amin. Tapi perempuan yang ma-tepe-tepe pada waktunya. Amin. Ya kita na malang-olang obang tumbe na ma-tepe-tepe komi. Ya namin labang sule papa na ma-tepe-tepe komi. Sabak katonganan to. Ya. Tentu ada juga laki-laki yang kata-katanya selalu kasar sama istri dan anaknya. Sehingga ketika ia tidak ada di rumah, istri dan anaknya mengatakan merdeka. Nah, ku adek lako mama ana. Mama, sayang. Saya sedih. Kenapa? Saya harus pergi ke luar kota selama 2 minggu. Nah, kami tona kana, berapa minggu pak? 2 minggu nak. Nah, kami kenapa tidak 1 bulan sekalian? Ya nasusi toko, berarti kehadiran suami di rumah itu bukan sesuatu yang dirindukan, karena mungkin juga mak tepe-tepe duka. Hari ini kita akan melaksanakan rapat kerja. Kita akan berbicara. Tidak bisa tidak, kita harus berbicara di sini. Prikop ini tidak bermaksud untuk melarang utusan-utusan bicara. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bicaralah seperlunya dan diam selebihnya. Kita akan mengevaluasi program, baik program pengurus pusat dan penjabarannya di klasis dan jemaat,
Program itu sendiri sudah cukup berbicara kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Karena itu, bicaralah yang membangun dan yang memberi solusi, bukan memperkeruh masalah. Jangan suka jadi kompor. Lebih baik jadi pemadam kebakaran. Kita juga akan menghadapi pilkada. Pilkada serentak, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jaga lidah. Tidak usah bicara tentang kebobrokan atau kekurangan calon lain. Nala calon nor kaya kela tai melona. Ya. Jaga lidah, jaga perkataan, dan juga jaga jari-jari kita. Tidak usah share yang tidak perlu di-share. Tidak usah juga mungkin like yang memang tidak perlu di-like. Tidak usah dikomentari yang memang tidak perlu dikomentari. Cukup dinunu-nunu saja. Ya, cukup dilihat saja. Dan terutama, jagalah hatimu dan jagalah suaramu. Hai PWGT, berikanlah kepada orang yang tepat. Selamat melaksanakan raker. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Tuhan memberkati. Mari